Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi yang akan kita pelajari adalah ciri kebahasaan cerpen. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan cerpen dan dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan cerpen. Baik, kita mulai pembahasannya. Ciri kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan dalam cerpen ada beberapa. Di antaranya adalah sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, penulis menggunakan kata ganti orang pertama tunggal sebagai pelaku dalam cerita. Bisa aku, saya, atau daku. Sudut pandang orang ketiga, penulis bisa menggunakan kata ganti orang ketiga, bisa ia, dia, atau bisa menggunakan nama sebagai pelaku dalam cerita. Misalnya ada Anika, Tamika, dan lain-lain. Ciri yang berikutnya adalah beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Maksudnya, dalam cerpen terdapat dialog-dialog yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kini atau masa yang sudah berlalu. Ciri yang lainnya adalah kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contohnya, kata wajah memiliki makna yang lebih khusus daripada kata muka. Begitu pula kata beringin mempunyai makna yang lebih khusus daripada kata pohon. Ciri kebahasaan yang lainnya adalah uraian deskripsi yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, bisa menggambarkan latar, bisa latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan juga menggambarkan karakter atau watak tokoh dalam cerita. Ciri yang lainnya adalah menggunakan berbagai majas. Bisa majas personifikasi, majas metafora, majas simil, atau majas yang lainnya. Contoh, majas personifikasi, yaitu majas yang menginsankan benda lain selain manusia yang dianggap bisa melakukan kegiatan seperti manusia. Contohnya, sinar mentari membangunkan tidurku yang begitu lelap. Sinar mentari, matahari, membangunkan seolah-olah seperti manusia. Contohnya adalah majas metafora. Majas metafora menggambarkan dua hal dengan menggunakan ungkapan. Di sini contohnya, kecantikan gadis itu menjadi buah bibir teman-teman sekelasku. Buah bibir adalah ungkapan, maksudnya adalah menjadi pembicaraan. Kemudian ada majas simil, yaitu majas yang membandingkan dua hal dengan menggunakan kata ganti perbandingan. Maaf, kata penghubung perbandingan. Bisa dengan bagaikan, seperti, laksana. Contohnya, kamu cantik bagaikan putri dari negeri dongeng. Ya, jadi kecantikan kamu dibandingkan seperti putri. Ya. Sedangkan ciri yang lainnya adalah penggunaan kalimat retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Kalimat retoris adalah
kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, inikah balasanmu kepada orang yang telah membantumu? Ya, anak-anak, itulah penjelasan mengenai kaidah atau ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam cerpen. Untuk lebih memperjelas kaidah tadi, kita bisa melihat contohnya. Contoh diambil dari penggalan atau cuplikan sebuah cerpen yang berjudul Bukan Benci Tapi Takut, karya Mei Devrina Ratnasari. Kalian perhatikan ini cuplikan cerpen tersebut. Ya, silakan bisa dibaca. Kalau kalian penasaran ingin membaca secara lengkap, silakan bisa kalian lihat di internet. Pada penggalan ini ada beberapa kata yang memiliki kata yang lebih khusus. Misalnya ada kata dilontarkan. Dilontarkan ini memiliki makna emosional yang lebih daripada dengan misalnya menggunakan kata diucapkan atau disampaikan. Begitu pula dengan kata layu. Mataku layu, di sini membandingkan. Mata dibandingkan seperti tanaman yang layu. Ini layu di sini maksudnya adalah matanya yang sayu. Kemudian ada majas yang lain yaitu mengharumkan nama. Mengharumkan ini, maaf bukan majas tetapi dengan menggunakan ungkapan. Mengharumkan nama maksudnya adalah membuat nama baik sekolah. Kemudian ada lagi menebarkan senyuman terindahnya. Menebarkan ini seolah-olah membandingkan, menebar, misalnya menebar bibit, padi, menebarkan apa? Ini diperuntukkan untuk senyuman, ya senyuman yang terindah. Ini maknanya akan lebih kuat dibandingkan dengan memberikan. Kemudian ada kalimat, aku takut sebentar lagi langit akan segera runtuh dan menghimpitku. Ya, pada kalimat ini kata langit akan segera runtuh dan menghimpitku bukan makna yang sesungguhnya, tetapi ini maksudnya adalah masalah yang sangat berat yang akan diterima oleh aku. Kemudian ada pemilihan kata ditimpa. Ini merupakan kata yang lebih khusus dan bisa menimbulkan emosi yang lebih kuat dibandingkan apabila di sini menggunakan kata yang lain, misalnya dijatuhi. Ya, ditimpa di sini artinya adalah dijatuhi. Begitu pula kata menampar memiliki makna yang lebih kuat daripada dibandingkan dengan kata memukul misalnya. Di sini ada kata mungil. Kata mungil ini memiliki makna yang lebih khusus ya. Dan maknanya mungkin lebih indah, lebih halus dibandingkan dengan kata kecil. Anak-anak, demikian ini contoh saja menelaah cerpen, ya meskipun tidak semuanya, Ibu harapkan ini ada manfaatnya. Kalian Ibu harapkan bisa menelaah cerpen yang lain dan juga bisa langsung menentukan kaidah-kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya. Baik anak-anak, itulah penjelasan mengenai ciri-ciri atau kaidah kebahasaan cerpen. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.
atas perhatian kalian. Anak hebat, pintar, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.